dari kelompok. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Silakan. Saya Tampat di Simbara Galileo Ujung dengan NIM 220200374. Saya Rio Valus Turus dengan NIM 220-20347. Saya Pernel Paulus Lelahi dengan NIM 220-20321. Saya Ria Makarina Putri Nenggolan dengan NIM 2200345. Saya Radu Hamka dengan NIM 220-200-328. Saya Nafrisi Hombing dengan NIM 2202-00305. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai informed consent dalam pegawatan medik. Selalu menyaksikan. Wih, kalian tau gak sih ada kasus baru di Indonesia tentang dugaan adanya malpraktik? Hah? Masa sih? Iya, dilihat. Nih. Mana? Oh itu. Oh ini? Iya, menarik loh. Gimana kalau kita bahas kasus ini? Mumpung kan kita ada kelas hukum kesehatan juga kan. Jadi kalau besok kita diskusiin, terus masing-masing bawa materi gimana? Wah, menarik tuh, gas lah. Ya udah, gini aja, masing-masing dari kita menyiapkan materi agar diskusi kita besok lebih menarik lagi. Oke, Besok ya. Oke. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Siang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana ada seorang bayi di Gunung Kidul, Yogyakarta yang diduga mengalami malpraktik saat lahir di sebuah rumah sakit ibu dan anak di Wonosari, Jawa Tengah. Dan akibat hal ini, bayi tersebut mengalami kelumpuhan tangan kiri dan ibu bayi tersebut pun melaporkan dokter yang menanganinya ke Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nurul Hidayah Isnayah, seorang ibu di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, melaporkan seorang dokter spesialis objin Rumah Sakit Ibu dan Anak Alaudia ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pelaporan ini dilakukan atas dugaan malpraktik yang menyebabkan anak keduanya mengalami kelumpuhan di tangan kiri saat lahir. Kejadian bermula saat Nurul merasa adanya kejanggalan saat melakukan persalinan di RS Alaudia pada awal April 2023 lalu. Di tengah proses persalinan, Nurul sempat meminta operasi sesar, namun pihak rumah sakit memaksakan persalinan normal. Pihak rumah sakit pun lantas melakukan vakum tanpa persetujuan sang suami. Usai melahirkan, Nurul dan suami juga sempat ditolak untuk melihat kondisi sang buah hati. Pihak rumah sakit kemudian mengabarkan jika lengan kiri bayi tidak bisa dikenakan akibat proses persalinan. Ibu ini saya bantu dengan vakum, tapi ibu tetap harus mengejar. Nah, di situ suami saya tidak tanda tangan informed consent. Padahal pada saat itu posisi suami saya kan masih sadar, masih bisa dimintain tanda tangan. Saya pun juga harusnya masih dikasih tahu ini tindakannya itu karena apa. Karena sudah terlanjur dipet, saya sudah kesakitan, sudah tidak bisa berpikir jernih, suami saya juga tidak bisa berpikir jernih. Saat itu langsung dilakukan vakum, berapa kali tarikan, kepala anak saya lahir tapi bahunya tidak bisa lahir. Oke kawan-kawan, sesuai dengan kesepakatan kita semalam, kita kan udah sepakat untuk mencari materi masing-masing nih. Jadi aku membukakan diskusi kita untuk hari ini. Nah, jadi kita kan hari ini membahas informed consent. Jadi aku akan menjelaskan sedikit terkait dengan informed consent itu. Nah, jadi kawan-kawan, informed consent ini dia itu lebih ke mengarah ke izin, yang dimana si pasien itu memberikan informasinya kepada si dokter. Nah, itu merupakan kewajiban si pasien untuk memberitahukan apa sebenarnya keluh kesahnya, apa sakitnya yang dialami si pasien, biar si dokter tahu mengambil tindakan tersebut. Nah, hak si dokter memperoleh informasi daripada si pasien itu, kawan-kawan. Nah, jadi ketika nanti si pasien itu memberikan informasi kepada si dokter, disitulah si dokter mempunyai hak untuk melakukan yang namanya tindak lanjut atas informasi yang diberikan oleh si pasien tadi. Nah, jadi kawan-kawan, sebenarnya informed consent ini ada diatur di dalam undang-undang yang terbaru, kawan-kawan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, jadi tadi aku juga ada searching. Nah, di sini dia ada diatur di dalam pasal
274 kawan-kawan. Nah, jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan yang poin keduanya kawan-kawan, di situ dikatakan memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Jadi memang tenaga medis ini dalam menjalankan prakteknya dia harus wajib dulu memperoleh persetujuan dari pasien itu. Kalau enggak dia enggak mempunyai landasan untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Nah, ketika nanti si pasien itu memberikan informasi, selanjutnya akan dijaga kerahasiaannya. Nah, terus dia membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan asuhan dan tindakan yang dilakukan. Nah, jadi kawan-kawan, yang di huruf E itu kan ada dikatakan merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Nah, ketika nanti sudah dijelaskan apa sebenarnya penyakit daripada si pasien, kan si dokter ini tahu di mana tingkatan-tingkatannya. Apakah dia sebagai dokter umum ataukah sebagai dokter spesialis. Nah, jadi kawan-kawan, kemarin itu aku sempat membuka terkait dengan SKDI. Jadi SKDI itu kawan-kawan standar kompetensi dokter Indonesia. Di situ nanti ada dibagi tingkatan-tingkatannya, mulai dari tingkatan 4A, 3A, 2A, 1A. Nah, di situ lengkap kawan-kawan. Nah, ketika nanti si dokter umum menganalisis bahwasanya itu di luar daripada kemampuannya, barulah dia merujuk ke dokter yang lebih mempunyai kompetensi di bidangnya, agar tidak terjadi yang namanya malpraktik kawan-kawan. Nah, itulah gunanya informed consent. Nah, jadi bukan hanya di dalam undang-undang saja kawan-kawan, ada lebih lanjut diatur di dalam Permenkes. Nah, coba aku bacakan dulu ya, apa sebenarnya yang dimaksud dari informed consent yang ada dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Nah, jadi persetujuan tindakan kedokteran itu adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Nah, jadi memang persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, jadi ketika memang si keluarga itu membuat pasien, memang ada harus tanda tangan bahwasanya sebelum mengambil tindakan si keluarga pasien itu harus memang menyerahkan sepenuhnya kepada si dokter, dan apapun resikonya itu harus sesuai dengan perjanjian, apakah itu ditanggung bersama-sama atau bagaimana, tergantung isi daripada persetujuan tersebut, agar kedua belah pihak di sini tidak ada yang dirugikan. Itulah gunanya daripada consent kawan-kawan. Oke, makasih ya Kang Mati atas informasinya. Aku juga ada cari-cari informasi. Nah, jadi aku mau nambahin kawan-kawan. Kewajiban memberikan informasi kepada pasien itu merupakan penanggung jawab perawatan terhadap pasien oleh seorang dokter nih. Jadi yang sebenarnya boleh memberikan informed consent itu adalah seorang dokter. Jadi perawat itu tidak berwenang untuk melakukan proses informed consent. Aku juga punya pengalaman pas menemani keluarga berobat. Jadi yang meminta keterangan itu dokter, walaupun di situ ada perawat, tetap dokter yang meminta persetujuan untuk keluarga si pasien. Dan dokter itu harus yakin benar bahwa perawat yang diberi tugas itu benar-benar menguasai masalah dan mampu memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh pasien. Jadi penjelasan yang diberikan oleh tenaga medis itu harus dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa yang hanya dimengerti oleh tenaga medis. Jadi keluarga pasien pun bisa mengerti apa-apa aja yang akan dilakukan tindakan medis. Nah, aku juga mau tambahin teman-teman, tujuan dari informed consent itu di Indonesia, informed consent itu untuk memiliki maksud tujuan diatur terlihat dari arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi pasien untuk menentukan hasil sendiri atau hak informasi tentang penyakitnya.
hak untuk menerima atau menolak rencana perawatan. Juga merupakan suatu tindakan konkret atas penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak perorangan. Mengingat perlu dan pentingnya pembatasan otorisasi tenaga kesehatan terhadap pasien yang juga merupakan hal yang bisa dilepaskan. Nah, menurut Apple Baum, untuk menjadi dokter informed consent harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk menjelaskan informasi kepada pasien. Dan yang kedua, adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pasien sebelum dilaksanakan perawatan atau pengobatan. Nah, untuk penetapan syarat informed consent justru bertujuan agar kesehatan dapat menghindarkan resiko sekecil apapun demi kepentingan pasiennya. Untuk menghindari tuntutan pasien terhadap tenaga kesehatan, di dalam informed consent secara tertulis dicantumkan syarat bahwa tenaga kesehatan tidak dituntut di kemudian hari. Syarat yang dimaksudkan antara lain menyatakan bahwa pasien ada risikonya atas segala risiko tindakan medis yang akan dilakukan tenaga kesehatan, dan jika dalam tindakan medis itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pasien tidak akan mengadakan tuntutan apapun di kemudian hari. Jadi sekarang aku mau jelasin nih apa itu fungsi dari informed consent. Yang pertama itu ada proteksi dari pasien dan subjek. Lalu untuk mencegah terjadinya penipuan atau paksaan. Jadi dalam informed consent ini tidak ada paksaan dari pihak pasien atau lainnya, dan memang kesepakatan bersama antara kedua belah pihak itu. Lalu yang ketiga itu menimbulkan rasa pada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri. Lalu fungsi yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam mengajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik. Jadi itu sih fungsi dari informed consent ini. Oke teman-teman, tadi kan kita udah tahu lah gitu informed consent ini seperti sebuah persetujuan gitu kan. Sebenarnya informed consent ini juga mempunyai dua bentuk persetujuan teman-teman. Yang pertama itu namanya ada implied consent. Jadi dia artinya itu dapat dianggap diberikan. Jadi pada kasus seperti ini umumnya implied consent itu diberikan dalam keadaan normal. Jadi ketika misalnya si dokter itu dapat menangkap persetujuan untuk tindakan medis itu dilakukan dan istirahat yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasien, misal pun dalam keadaan emergensi, misalnya darurat gitu, dokternya memerlukan tindakan untuk segera menangani pasien gitu kan. Sementara kan pastinya butuh persetujuan gitu. Nah, karena sementara dalam pasien itu nggak bisa memberikan persetujuannya, nah keluarganya pun berada di tempat, si dokter itu bisa melakukan tindakan medis yang terbaik untuk si dokter. Jadi itu adalah bentuk yang pertama, implied consent, itu mengenai dianggap diberikan. Yang kedua itu mengenai expressive consent, yaitu ini dinyatakan gitu. Nah, maksudnya dinyatakan itu dapat dinyatakan secara lisan. Sebenarnya tertulis itu bisa, cuma dalam tindakan medis yang bersifat invasif dan dia itu mengandung resiko, itu dokter itu sebaiknya mendapatkan persetujuan itu secara tertulis supaya jangan hanya lisan aja gitu, ada bukti konkretnya lah dalam tertulis, karena itu dalam invasif gitu dan ada risikonya dalam melakukan penindakan terhadap medis ini. Jadi secara umum itu dikenal sebagai surat izinnya rumah sakit lah dalam beroperasi. Jadi implied consent itu semacam bentuknya ada dua gitu. Yang pertama itu tadi yang diberikan dan yang kedua dinyatakan itu gitu. Jadi kan Abang mengatakan Paul tadi mengatakan bahwasanya ada penyakit-penyakit tertentu yang memang harus mendapatkan persetujuan. Nah, bisa nggak sebutkan contohnya penyakit apa lagi itu? Biar bisa dia kalau memang harus mendapatkan persetujuan. Bisa, sebenarnya nggak hanya mengenai penyakit ya, nggak hanya mengenai penyakit aja, tapi bagaimana si rumah sakit ini dapat melakukan tindakan medis. Bisa juga dalam contohnya ibu melahirkan gitu kan.
Itu kan mempunyai dampak resiko bagaimana gitu kan, terkait misalnya dalam resiko si ibu yang tengah hamil besar gitu kan, dan itu ada resikonya pastinya. Itu kan lebih baik dia dinyatakan secara tertulis gitu, agar setiap rumah sakit itu mempunyai surat izin lah, misalnya surat operasi seperti itu contohnya. Terus juga kemarin kan lihat kalau misalnya tindakan aborsi yang baru-baru diatur dalam regulasi baru, itu katanya memang harus ada inform konsennya juga. Ya, Rasa itulah yang dimaksudkan daripada apa tadi yang bilang mengenai ekspresi konsen dia dinyatakan. berarti penyakit-penyakit tertentu itu Iya. harus dibuat ke dalam tertulis. Karena dia mempunyai keadaan interest itu ada risikonya, sehingga pihak rumah sakit Dan jangan ada pertanggung pertanyaan. jawaban yang penalti. Oke. Khasnya. Oke, jadi tadi kan udah kita tahu dari kami tadi apa hasil penelitiannya jiwa untuk informasi itu. Nah, dalam informasi itu juga ada namanya ketentuan. Nah, ketentuan apa yang harus dipenuhi? Jadi menurut dalam ketentuan untuk membuat informasi ini, misalkan SK Dirjen Pelayanan Medik nomor 000006351866 tanggal 21 April 1999. Di antara itu yang pertama, persetujuan atau penolakan tindakan medik harus sesuai dengan kebijakan SOP dan ditetapkan tertulis oleh pimpinan RSUD. Pemberian info konsen antara pasien dan dokter harus sesuai dengan SOP supaya ketika tidak kayak saudara kalau tadi ketika ada nanti namanya kerugian yang dialami oleh pasien atau bahkan dokter bisa nanti baik tanggung jawab pajak sesuai dengan SOP yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit. Jadi kedua itu memperoleh informasi dan pengelolaan informasi itu adalah kewajiban dokter. Jadi ketika pasien memberikan namanya informasi tentang apa kendala yang dirasakan dari apa yang dialami, itu kewajiban dokter untuk menganalisis apa aja yang perlu. Nah, informasi itu juga benar apabila yang pertama persetujuan atau penolakan tindakan medis harus diberikan secara spesifik. Nah, ini peran pasien ini. Jadi pasien harus memberikan secara spesifik apa penyakit yang dialami dia, apa yang dirasakan dia. Jadi sehingga nanti menghindari yang namanya malpraktik itu, kesalahan dokter dalam menganalisis penyakit yang dia derita itu. Dan yang kedua, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan. Nah, dalam pemberian ini, konsen ini antara dokter atau pasien dalam memberikan informasi itu tanpa paksaan, yang memang apa yang dia rasakan gitu dan apa yang pengen dia lakukan untuk terhadap pasien itu bagi seorang dokter. Yang ketiga, persetujuan dan penolakan tindakan medis diberikan oleh seorang pasien yang sehat mental dan memang berhak memberikan dari seluruh hukum. Nah, mungkin ada beberapa pasien yang kayak nggak bisa lah memberikan apa yang dia rasakan karena memang kayak keterbatasan dia sehat atau segala macam. Nah, ini bisa dihentikan keluarga terdekat dia seperti orang tua, saudara, apa segala macam yang bisa memberikan informasi tentang apa yang dialami dia. Dan yang keempat, setelah diberikan informasi yang cukup dari pasien, maka dari itu isi dari konsen itu yang pertama tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang dilakukan. Jadi dalam konsen ini nanti isinya kayak ngapain aja nanti dilakukan oleh dokter, tujuannya apa nanti ketika ini terjadi, apa yang akan harapannya apa yang akan terjadi pada pasien itu yang pertama. Yang kedua tentang tata cara tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Jadi kayak misalnya tata cara kayak misalnya operasi kan tentang operasi anak kayak gitu bagian mana yang bakal operasi kayak gitu bakal diberikan oleh isi dari komposen itu. Yang ketiga tentang risiko. Nah, risiko apa yang misalnya kita kan tadi kan kayak operasi gitu, operasi anak misalnya. Nah, risiko apa yang terjadi ketika terjadi namanya operasi terhadap anak itu, apa yang risiko untuk ibunya ketika dioperasi, apa juga risiko untuk anaknya, begitu. Dan yang selanjutnya tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Ini ibaratnya sama yang sebelumnya, cuman ini komplikasi apa yang terjadi ketika nanti apakah ada nanti kesalahan ketika terjadi di operasi, komplikasi apa segala macam.
sehingga nanti untuk menghindari itu makanya antara pasien dan dokter harus memperhitungkan apa yang akan terjadi gitu. Terus yang selanjutnya tentang alternatif tindakan medis yang terjadi risiko. Nah, ketika terjadi risiko tadi, maka dokter pasti akan memberikan alternatif nih. Ketika misalnya ada kesalahan malpraktik misalnya, dokter harus mencari alternatif untuk gimana pasien ini mendapatkan kesehatan yang layak lah gitu. Yang selanjutnya tentang prognosis penyakit bila tindakan dilakukan. Nah ini tentang prognosis lagi, misalnya memberikan obat apa segala macam gitu lah. Jadi kayak yang semalam kan ada yang kasus baru tentang dugaan adanya malpraktik kan. Itu aku share di grup kita. Semuanya udah baca kan yang dikirim. Oh udah. Oke. Sangat aja lah ya kalau ceritanya. Jadi RSIA Alaudia itu telah melakukan audit internal terkait kasus dugaan malpraktik yang dilaporkan oleh Nur Hidayah Isnaya, yaitu ibu dari seorang bayi yang mengalami cedera brachial plexus usai menjalani proses persalinan di rumah sakit tersebut. Nah, Isna menyebutkan bahwa ia sempat meminta operasi sesar karena ia merasakan kesakitan. Namun, pihak tenaga medis tidak melakukannya. Nah, di sini Direktur RSIA Alaudia itu, yaitu Dokter Koiri Fadila Putri, itu menyatakan bahwa berdasarkan keterangan tim medis mereka tidak ada permintaan sesar dari pihak Isna. Keputusan terkait operasi sesar itu diserahkan kepada penanggung jawab pelayanan ataupun yang disingkat dengan DPJP. Nah, dalam hal ini Anita Roma yang memiliki otoritas penuh untuk menentukannya. Nah, dalam proses persalinan ini rumah sakit tersebut menggunakan prosedur vakum. Nah, prosedur vakum itu sudah dinyatakan dalam inform konsen yang diberikan secara lisan. Yang sudah kita singgung tadi, inform konsen itu kan bisa secara tulisan dan juga secara lisan. Nah, pihak tenaga medis dalam kasus ini memberikan inform konsen itu secara lisan. Terus karena situasinya itu dalam gawat darurat, mungkin mereka kurang memahaminya ya. Nah, jadi pihak rumah sakit itu menyatakan kembali akan mengikuti proses pemeriksaan dari tuntutan yang diberikan oleh Isna. Kemudian kasus ini itu dilaporkan Isna kepada MKDKI pada 21 Juni 2024, yang mana sebelumnya itu Isna itu sudah melaporkan ke Polres Gunung Kidul pada 31 Oktober 2023. Nah, jadi ini kasusnya masih baru. Nah, pertamanya dengan mediasi pada Maret 2024 yang tidak menghasilkan kesepakatan. Nah, jadi sekarang anak Isna itu sudah berusia 14 bulan dan mengalami kesesatan, yaitu keterbatasan gerak pada lengan kirinya akibat cedera tersebut yang diduga mereka itu karena adanya kesalahan pada saat proses persalinan. Itu. Nah, aku menyampaikan juga nih untuk penelitiannya. Dalam penyampaian inform concern itu ke pasien itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk pasien dan juga dalam tindakan yang benar. Dalam hal ini terdapat pasien yang menolak penanganan tersebut dan juga memberikan persetujuan atas informasi tersebut. Maka pasien juga dapat menandatangani penolakan tindakan agar tidak dapat menuntut. Jadi dalam kasus ini seperti apa? Karena ada miskomunikasi, yaitu ada kemungkinan bahwasanya vakum karena limbah yang menyelamatkan anaknya dengan vakum dengan cacat daripada anak itu meninggal. Jadi dalam hal ini sulit tersampaikan pasien dan pendamping karena kondisi yang panik pada saat itu. Dan mungkin vakum yang digunakan ketika anaknya udah keluar gitu kan, sehingga nanti ketika anaknya udah keluar itu bakal vakum. Itu yang buat cacat sebenarnya kan, sehingga ketariklah anaknya itu sebelum
keluar dan lahir gitu kayak memang dipaksa lagi keluar. Mungkin itulah terjadi miskomunikasi gitu ya. Dan juga kawan-kawan, permintaan sesar untuk persalinan operasi itu harus ada indikasinya dan kesakitan dalam kasus, bukan bagian dari indikasi. Nah, jadi melainkan hal normal dalam persalinan itu, sehingga tim medis yang dari awal tidak menuruti kemauan pasien untuk dioperasi dalam tindakan medis persalinan tidak dapat menjadi persoalan lahir cacatnya anak, karena dalam persalinan operasi juga memiliki resiko seperti pendarahan terus menerus tanpa merasa kesakitan. Jadi memang harus si dokter itu harus tahu dulu indikasinya, karena memang kayak yang aku bilang tadi, adanya pasien yang mengalami pendarahan terus menerus tanpa kesakitan. Jadi nggak hanya ditengok apakah dia kesakitan atau tidak gitu. Jadi dari kesimpulan yang aku dapat juga mengenai kasus yang semalam yang dapat kita itu, yang setelah lihat ini sebenarnya dalam kasus itu sebenarnya ada sedikit masalah mengenai komunikasi aja dengan itu makanya pentingnya mengenai penyampaian informed consent ini, karena sebenarnya itu suatu kewajiban hukum yang pada dasarnya memang sudah diatur itu dalam pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu tentang kesehatan, di mana sebenarnya informed consent ini bisa disampaikan lisan maupun tertulis. Tapi pada kasus yang semalam yang bilang itu, ini ditemukan permasalahan kemudian jika informed consent itu diberikan secara lisan. Nah, terlebih dalam terjadi kegawatan medik dan risiko tinggi seperti kasus tersebut, sehingga menjadi persoalan sebenarnya siapa yang salah, apakah pihak rumah sakit yang lalai dalam menjalankan tugas tindakan medis, atau si pasiennya yang tidak memahami tindakan ini karena kondisi panik gitu. Nah, seharusnya dalam kondisi yang kayak ini tim medis itu bisa memberikan informasi yang cukup lah kepada si pasien, supaya si pasien itu dia tidak jadi panik dan dia bisa mengerti mengenai informed consent ini, dan juga informasi yang cukup itu sehingga jadi tim medis itu melakukan SOP tindakan medis pun itu sesuai dengan pertimbangan dan keputusannya si pasien. Jadi si pasien itu tidak merasa dirugikan akan hal ini gitu. Hanya saja tim medisnya itu harus memberikan informasi yang jelas. Kalau hanya tim medisnya, sedangkan tim medis itu juga harus memberikan melakukan pemberian informed consent secara tertulis, karena informed consent tertulis memiliki pembuktian yang kuat, yang kayak tadi dalam bentuknya itu kan dia dinyatakan gitu. Nah, dalam timbulnya permasalahan atas persetujuan yang diberikan kepada pasien, karena informed consent ini sebenarnya kan tidak memiliki bukti. Hanya saja dia dalam bentuk tuangan tertulis itulah dia menjadi kekuatan yang bahwasanya ada persetujuan dari pasiennya itu sih kalau kesimpulannya. Jadi sebenarnya informasi sendiri ya tulis dan bisa di mana ada bukti. Iya, sebenarnya dalam kasus itu pun termasuk simpel saja informasi. Tapi kalau dibandingkan pasien dalam hal itu dan ketidak sigapnya pihak rumah sakit dalam pihak medis dalam menyampaikan informasi itu, maka terjadi dalam seperti ini. Dalam hal ini bisa saja pihak rumah sakit dengan tadi menyampaikan informasi secara tertulis, sebenarnya dia bisa menyatakan bahwasanya adanya persetujuan dari pasien. Hanya intinya dia tidak ada dugaan juga. Tingkat kondisi juga Iya. Jadi iya. Oke lah, mungkin dari sini bisa kita ketahui sebenarnya apa manfaat daripada informed consent, dan kita juga sudah menganalisis kasus terkait dengan informed consent yang sehingga mengakibatkan malpraktik. Jadi untuk diskusi kita hari ini mungkin sampai situ aja dulu ya. Kalau ada, terima kasih. Makasih banyak ya.